Puji nama Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di rumah. Saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita mau bernyanyi bersorak bagi Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan seluruh kehidupanmu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Dan kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kamu naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dia yang terlalu setia bagi kita. Haleluya. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty
Mari jemaat Tuhan, kita siap untuk beribadah pagi hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh ada saat ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah, memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Engkau. Biarlah kami dilayakan oleh Tuhan untuk kami beribadah pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat ini, semua jemaat Tuhan dimanapun berada, yang terus mengikuti melalui ibadah ini Tuhan. Kami mohon biar berkat-Mu juga boleh menjadi bagian mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan dan kami buka, tabiskan ibadah ini dalam berkat nama Tuhan Yesus. Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita semua yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita masih tetap mau menyembah Tuhan. Karena kita percaya bahwa di saat dalam keadaan apapun hidup kita, kita mau terbang tinggi bagai Raja Wali bersama Tuhan. Haleluya. Menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirannya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang kami percaya Tuhan, ku percaya dalam hadirannya ada kekuatan yang baru. Tiada yang mustahil.
Puji nama Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan Allahku dahsyat, berkuasa. Haleluya. Dengan segenap hati kita mau katakan Allahku dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, 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 nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dengan segenap hati kita, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, 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 nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggi. Allahku dahsyat, dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Kita mau katakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Haleluya. Kita mau katakan kepada dunia, kita mau menceritakan kepada dunia kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Sebab
Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, tak pernah kita tahu kan hari esok. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, bahkan Engkau juga yang menjadi pemilik hidup kami. Sehingga Tuhan, kami merasa bahwa dalam perjalanan hidup kami tidak sendiri, karena kami tahu ada Tuhan yang terus menyertai, ada Tuhan yang terus mengambil alih segala apapun dalam hidup kami, dan kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih kesempatan ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami baca dan sama-sama kami merenungkannya. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita semua yang rindu diberkati Tuhan katakan amin. Baik, puji Tuhan. Pagi ini saya rindu kita melihat bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada awal minggu pertama di bulan yang kelima ini. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di bulan Mei dan terus berjalan bersama dengan Tuhan berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan.
Kita akan baca, mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan saya baca. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, baru saja kita memperingati, bahkan juga kita sama-sama boleh melihat bagaimana karya Tuhan melalui karya salib, bahkan juga melalui kebangkitannya, dengan penampakan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Sehingga kita akan nanti masuk di bulan ini, kita akan masuk dan memperingati kenaikan Yesus ke surga. Berkaitan dengan kebenaran Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu dengan judul Janji Tuhan Pergi untuk Kembali. Sekali lagi, janji Tuhan pergi untuk kembali. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, biasanya ketika ada orang yang kita kasihi, pada saat dia mau meninggalkan kita, pada saat ketika dia mau pergi kembali ke rumah Bapa di surga, biasanya ada pesan-pesan bagi mereka yang ditinggalkan. Ya, sebelum dia meninggal, biasanya ada pesan-pesan yang istimewa, pasti pesan-pesan yang ditinggalkan. Ketika ada orang tua yang kita kasih, ketika ada orang tua yang kita sayangi, di saat-saat dia akan mengakhiri hidupnya bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan menjemput dia, di saat-saat dia masih bisa berbicara, masih bisa melakukan sesuatu, pasti dia akan meninggalkan pesan-pesan. Dan itulah yang selalu dinanti-nantikan oleh anak-anaknya. Orang tua biasanya ketika mereka memanggil keluarganya, anak-anaknya, pasti itu berkaitan dengan supaya anak-anaknya mau hidup takut akan Tuhan, seperti orang tuanya yang takut akan Tuhan. Dan yang sangat menarik lagi, bukan hanya itu, tetapi ada yang mungkin ini yang dinanti-nantikan oleh orang yang ditinggalkan, atau berkaitan dengan anak mereka. Apa itu? Warisan. Nah, ini yang sangat menarik. Kalau sudah berbicara tentang warisan, ini yang sangat menarik. Biasanya ketika bicara tentang warisan, pasti nanti akan berkaitan dengan apa yang harus saya dapatkan sebagai anak, apa yang harus mendapat bagian buat saya, ya, sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Pasti seperti itu. Tetapi banyak kali hal-hal itu terjadi di tengah-tengah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan pun mengalami hal yang sama.
ketika sudah bicara tentang warisan, ada yang berjalan dengan baik waktu pembagiannya, tetapi ada juga cuman gara-gara warisan bisa ribut, bisa bentrok satu dengan yang lainnya, tidak hidup rukun lagi. Bahkan tidak sedikit mereka sampai bertahun-tahun mereka masih hidup berantem, hidup tidak rukun. Karena apa? Karena hanya bicara tentang warisan. Saudara kekasih, saya membaca satu artikel apa yang terjadi di Singapura. Ada satu cerita di Singapura, seorang pengusaha ya yang sangat terkenal di Singapura. Ternyata ketika istrinya dipanggil Tuhan, dia hanya punya anak laki satu-satunya. Setelah istrinya dipanggil Tuhan, pada akhirnya anaknya menikah. Anaknya menikah, kemudian dia percaya saja kepada anaknya, ya, supaya anaknya itu engkau mencari untuk pasangan hidupmu. Ketika dia cari pasangan hidupnya, dapatlah dia ya seorang anak Tuhan juga. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasihan Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? Dia sama-sama akhirnya datang dan tinggal bersama dengan orang tuanya yang adalah pengusaha itu di apartemen yang sangat mewah dan sangat luas. Saudara, selang beberapa waktu kemudian, saudara, pertama masih terjadi kerukunan di antara mereka. Tetapi satu waktu si bapak pengusaha ini, dia akhirnya diambil keputusan untuk apa? Dia akan memberikan apartemen yang mewah ini kepada anaknya, karena itu anak satu-satunya. Kemudian apalagi warisan, ya, usahanya, bisnisnya, perusahaannya, usahanya, semua kekayaannya diberikan sepenuhnya untuk dikelola dan diberikan, diwariskan kepada anaknya. Apa yang terjadi setelah itu? Saudara, mulai tidak akur. Nah, mulai tidak akur. Yang tidak akur justru berkaitan dengan orang yang tambahan di situ, alias anak mantu yang perempuan. Mulai ribut-ribut. Satu ketika akhirnya mereka ambil keputusan untuk mengusir orang tua mereka. Saudara, mereka mengusir orang tuanya. Ketika mereka usir orang tuanya, akhirnya orang tuanya itu dia menjadi pengemis di pinggiran jalan. Menjadi pengemis di pinggiran jalan. Apa yang terjadi? Ketika ada mobil yang lewat, mereka memberikan ya sedekah kepada si bapak ini yang jadi pengemis. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, ada satu pengusaha yang lewat rekan bisnisnya. Dia lihat, ini rupanya teman bisnis saya. Tetapi bapak itu menghindar. Bapak itu, si pengemis ini bilang, tidak, saya tidak mengenal. Karena apa? Dia mau menghindar dari itu. Tetapi teman-temannya diajak, dipanggil ya. Akhirnya dipanggil teman-teman bisnisnya. Mereka datang, wah, mereka nangis, mereka sedih melihat si bapak ini yang adalah teman mereka. Ketika, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, ketika mereka bawa ke rumah ya teman bisnisnya, akhirnya mulai dibicarakan, sesama pebisnis sudah membicarakan tentang anak yang durhaka itu. Terdengarlah ya di telinga Perdana Menteri yang pertama pada waktu itu adalah Lee Kuan Yew. Akhirnya dia sangat marah sekali. Kenapa? Karena Lee Kuan Yew ini dia sangat menghormati dan sangat hormat mencintai keluarganya, mencintai orang tuanya. Saudara kekasih dalam Tuhan, akhirnya dia panggil si anak itu yang durhaka itu. Wah, dipanggil notarisnya yang pada waktu itu yang mengurus ya untuk warisan itu, kemudian dibatalkan. Ya, warisan itu dibatalkan, kemudian dikembalikan lagi kepada orang tuanya. Marah sekali. Ya, marah sekali si Lee Kuan Yew. Pada akhirnya mereka keluarkan satu keputusan atau dekrit bahwa kalau orang tuanya belum meninggal, tidak boleh diwariskan kepada anaknya.
Bapak Ibu Saudara, cerita ini mungkin menarik bagi kita, berkaitan dengan pesan-pesan, bicara tentang warisan yang harus dibagikan, yang harus diberikan. Sangat sedih sebetulnya melihat kisah ini. Kenapa? Karena pastinya melihat ini menjadi anak yang durhaka, sementara orang tua yang membesarkan dia abaikan. Yang seharusnya dia harus menghargai, merawat, menghormati, bahkan juga dia harus menolong orang tuanya itu. Dan saudara, sangat sedih sekali. Tetapi kita lihat berkaitan dengan bagaimana janji Yesus. Dia pergi, tetapi dia akan kembali. Dia pergi ke surga untuk apa? Menyediakan tempat, tetapi dia akan kembali lagi menjemput kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pesan Yesus sebelum dia naik ke surga? Saya melihat di bagian ini, di ayat yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9, Alkitab berkata bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Apa yang menjadi pesan ketika Yesus mau terangkat ke surga? Saudara kekasih dalam Tuhan, disaksikan ya, begitu luar biasa yang menyaksikan pada waktu itu ketika Yesus terangkat ke surga. Kemudian dia memberikan pesan ini. Pesannya apa? Ayat yang ke-8 tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Pesan yang luar biasa yang ditinggalkan bagi murid-muridnya. Pesan yang luar biasa yang ditinggalkan bagi kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa itu? Kuasa. Apa itu? Kuasa, power, kekuatan. Diterjemahkan di sini, kuasa diterjemahkan di sini adalah kekuatan, ya, kuasa, dunamis, power, satu kekuatan. Jadi janji Yesus sebelum dia naik ke surga adalah kuasa, ya, melalui Roh Kudus. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ini begitu dahsyat sekali, dan itu yang terjadi kepada murid-muridnya pada waktu itu, sehingga ketika masuk pada Pentakosta, setelah mereka menantikan itu, setelah kenaikan Yesus 10 hari kemudian, masuk hari ke-50 mulai dari kebangkitannya, Roh Kudus turun, Roh Kudus datang, Roh Kudus dicurahkan. Sehingga itu yang menjadi satu kekuatan tadi. Kuasa, kemampuan, power. Saudara kekasih, ini yang menjadi keyakinan bagi kita bahwa pesan ini menjadi bagian kita. Itu sebabnya tidak ada, ya, alasan untuk kita berkata bahwa kita tidak kuat atau kita lemah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita sudah diberikan kuasa itu. Tetapi fungsi dari kuasa yang diberikan Yesus melalui Roh Kudusnya adalah untuk apa? Ayat yang ke-6 selanjutnya dibilang apa? Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kekuatan itu bukan hanya untuk kita. Kuasa itu diberikan bukan hanya pribadi kita semata, tetapi disaksikan, ya, dinyatakan itu kepada siapa? Kepada dunia, kepada siapapun. Artinya bahwa kita harus menjadi saksi dan membawa saksi Injil Yesus Kristus, menceritakan bagaimana Yesus itu karya penebusannya di atas kayu salib. Tetapi ketika dia mati, dia pun bangkit dan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi keyakinan kita, bahwa kita sudah diberikan power itu, kita sudah diberikan kuasa itu. Sehingga kemanapun kita ada, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kekuatan itu sudah diberikan bagi kita. Kita tidak bisa ambil kekuatan-kekuatan dari mana.
kekuatan kemampuan pribadi kita, tetapi kekuatan kuasa dari Tuhan itu yang menjadi bagian kita dan memampukan kita, memperlengkapi kita untuk melaksanakan tugas panggilan, yaitu berkaitan dengan pemuridan dan penginjilan. Saudara, ini yang menjadi pesan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dan dia janjikan dia pergi, tetapi dia akan kembali. Tetapi pesan inilah kuasa dan kekuatan kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kita. Karena dia adalah penolong kita. Dia adalah penghibur kita. Di saat Bapak Ibu Saudara lemah, dia datang menguatkan kita. Karena ada kekuatan itu. Karena ada kuasa itu. Inilah yang menjadikan kita sebagai saksi. Kita bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bersaksi tentang anugerah Tuhan. Dan kita bersaksi tentang karya Tuhan. Berita keselamatan, Injil Yesus Kristus, itulah yang harus terus kita beritakan. Saudara, hari-hari ini kita menghadapi banyak hal, persoalan, pergumulan. Baik keadaan rumah tangga kita, ekonomi kita, pendidikan anak-anak kita harus berpikir ke depan. Tetapi percaya, Yesus menjanjikan ada kuasa, ada kemampuan, ada kekuatan untuk kita bisa menghadapi semua itu. Karena Tuhan memberikan kekuatan itu bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, Yesus akan datang kembali untuk menjemput saya dan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, kalau yang pertama kuasa, yang kedua bahwa Yesus akan datang kembali. Dia pergi, tetapi janjinya dia akan datang kembali. Saudara kekasih dalam Tuhan, janjinya kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ke-3, dia bilang, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku. Percayalah kepada Yesus. Yang dimaksudkan kebenaran ini, percaya kepada Yesus. Kenapa? Aku pergi kepada Bapa. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Jadi dia pergi meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan kita untuk kemana? Ke rumah Bapa. Dia sediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Pasti menjadi milik kita tempat itu. Karena apa? Ketika dia datang kembali, ketika dia datang kembali menjemput para saleh-salehnya, menjemput kita yang percaya kepadanya, keselamatan menjadi milik kita. Sehingga apa? Akan terjadi pengangkatan, akan terjadi rapture di sana. Karena apa? Janji firman Tuhan di ayat yang ke-11 dikatakan, dan berkata kepada mereka. Jadi Yesus menjelaskan ini melalui kebenaran ini. Malaikat Tuhan datang untuk memberitahukan. Dia bilang, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia datang menjemput kita. Dan ketika datang menjemput kita, terjadi rapture di sana. Saudara kekasih dalam Tuhan, dia datang mengangkat kita, kemudian dia memberikan tempat yang baik bagi kita. Saudara, ini yang menjadi harapan kita. Inilah yang menjadi jawaban daripada janji Yesus kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya Yesus bilang, kamu harus percaya kepadaku, karena aku sediakan tempat buat saya dan saudara, buat kita semua. Keyakinan inilah yang membuat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk tidak meragukan perkataan Yesus bahwa Yesus akan datang menjemput kita. Bapak Ibu Saudara,
kalaupun memang Yesus belum datang, ya, kalaupun Yesus belum datang melalui rapture, melalui pengangkatan, Yesus belum datang menjemput kita dengan tubuh yang diubahkan, ya paling tidak, ya kita yang dijemput langsung. Melalui apa? Melalui kematian. Kalau sudah waktunya, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada janji. Janjinya apa? Dalam 1 Tesalonika pasal 4, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17 jelas sekali di sana. Bahwa bagi orang yang mati di dalam Tuhan terlebih dahulu dibangkitkan. Dengan tubuh yang diubahkan. Baru kita yang masih hidup, kita diubahkan. Kemudian mengalami rapture. Wah, satu janji yang istimewa bagi kita. Satu janji yang luar biasa, satu janji yang istimewa bagi kita. Kenapa? Karena inilah yang dinanti-nantikan orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah yang dinanti-nantikan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang menjadi iman kita, menjadi keyakinan kita, pengharapan kita. Bahwa kita pasti masuk surga. Amin. Ini keyakinan kita. Kita pasti akan bersama dengan Tuhan. Kita pasti akan bersama dengan Dia. Karena Yesus berkata bahwa di mana aku ada, di situ pun kamu ada. Dia bawa kita ke rumah Bapa di surga. Karena di mana Dia ada, di mana Dia tinggal, kita pun ada di sana. Dan itulah jawaban Tuhan. Itulah pesan Tuhan. Supaya kita tetap mengingat perkataan Tuhan ini. Itu sebabnya sekali lagi saya memberitahu kepada kita semua. Tidak perlu ragu dengan hidupmu. Tidak perlu takut. Karena Yesus bilang jangan gelisah, jangan takut. Tidak perlu ragu-ragu. Kepercayaan kita kepada Yesus bahwa Dia adalah menyelamatkan kita. Dia adalah memberikan kasih karunia kepada kita. Anugerahnya sempurna. Itu sebabnya itu yang mesti kita pegang, terus kita raih, dan kita tetap mempertahankan dalam hidup ini keyakinan kita bahwa kita pasti masuk surga. Itu menjadi keyakinan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, melalui janjinya, pesannya, Dia pergi untuk kembali. Dia berikan kuasa dalam kekuatan Roh Kudus. Kemudian Dia datang kembali untuk menjemput kita yang percaya kepada Dia. Hari-hari ini kita diperhadapkan dalam banyak situasi, banyak hal. Tetapi yang kita tahu bahwa kita meyakini, kita mempercayai hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita terus bersekutu dengan Tuhan. Kesempatan bagi kita untuk terus membangun iman kita, terus bertumbuh dalam kekuatannya. Karena ada kuasa, ada penghiburan, ada pertolongan dalam kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita hidup berjalan di dalam jalannya Tuhan. Rancangan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Dan pasti Dia sudah merancangkan hal yang baik bagi kita. Dia sudah merancangkan masa depan yang baik bagi kita. Dan sekali lagi, masa depan bagi kita yang lebih istimewa lagi adalah ketika Dia datang menjemput kita. Para salehnya, kita ada di rumah Bapa yang kekal. Kesenangan, ya, sukacita terjadi di sana. Tidak ada lagi kita merasa capek di sana. Tidak ada lagi COVID-19 di sana. Ya, itu cuma ada di dunia ini. Tidak ada lagi. Dan kita lihat mungkin ada orang-orang, kita lihat orang-orang yang mungkin dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan. Mungkin ada dengan cara mereka melewati pergumulan mereka. Bahkan ada juga orang-orang percaya anak Tuhan yang dipanggil Tuhan karena COVID-19. Tetapi justru sekarang mereka mengalami sukacita. Kenapa? Mereka bebas dari rasa takut. Mereka bebas dari penyakit itu. Mereka bebas dari penderitaan. Mereka bebas dari banyak hal. Kalau kita masih Tuhan izinkan dalam dunia ini, mari kita berbuat sesuatu, melakukan sesuatu dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Untuk apa? Kita percaya bahwa pasti nanti kita akan menuju kepada sorga yang kekal. Rumah Bapa yang kekal. Puji Tuhan, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita.
Ya, menjadi kekuatan bagi kita. Tempat kita ini hanya sementara di dunia ini, tetapi sorga yang dinanti-nantikan oleh orang percaya, di mana dia pergi, tapi dia datang untuk menjemput kita, para salehnya, bersama-sama kita ada di dalam rumah Bapa yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah, mari sama-sama kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan membacakan makna daripada perjamuan kudus seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan, kita akan siapkan seluruh hidup kita, jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk, seluruh hidup kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus, dan kita menyerahkan seluruh atau kedua unsur perjamuan kudus ini. Biarlah dilayakan oleh Tuhan sehingga kita akan memakan dan meminumnya menjadi tanda kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Oh, darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi, darahmu Yesus, darahmu Yesus. Haleluya. Mari kita semua jemaat Tuhan siapkan seluruh hidup kita, biar kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hidupmu, biarlah Anda dengan Tuhan yang berhubungan, mohon pengampunan Tuhan. Antar sesama mungkin ada sesuatu yang mengganjal, ampuni dia, berkati dia, biar kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Haleluya. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Sekali lagi, ku dijadikan baru, baru. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk karya penebusan bagi kami. Engkau selamatkan kami Tuhan, Engkau tebus kami dengan harga yang sangat mahal melalui karya salib-Mu Tuhan.
melalui penderitaan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, ampuni kami semua kalau kami bersalah di hadapan Tuhan. Kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, dan kami mohon ampun juga kalaupun oh Tuhan kami bersalah kepada mereka, dan sebaliknya Tuhan, sehingga kami dilayakkan oleh Tuhan untuk kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan yang kudus ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kedua unsur perjamuan kudus ini, biarlah dilayakkan oleh Tuhan. Roti dan anggur ini Tuhan dikuduskan, dilayakkan oleh Tuhan, sehingga ketika kami makan dan minumnya Tuhan, tanda kami bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk mengikuti perjamuan kudus. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah, bahkan kita semua juga yang ada di tempat ini, kita akan persiapkan seluruh hidup kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka kita siapkan, kita angkat kedua unsur perjamuan kudus, kemudian kita aminkan kebenaran Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bapak Ibu, sambil berdiri kita melihat di roti yang dibagikan kepada jemaat Tuhan ada ayat firman Tuhan. Sebelum kita akan makan roti ini, saya beri kesempatan untuk kita boleh merenungkan, kemudian kita boleh membaca ayat firman Tuhan apa yang kita dapat hari ini. Puji Tuhan. Sekali lagi dalam posisi berdiri, kita akan makan roti dan anggur ini. Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti, mengucap berkat, kemudian Dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari dalam iman kepada Yesus Kristus, mari kita makan. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Kita siapkan tuh cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan,
mengucap syukur, dan dia memberikan kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, ambillah, minumlah dari cawan ini. Inilah darah penebusan yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari dalam iman kepada Yesus, mari kita minum. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan mengucap syukur, karya salib Yesus yang mengubah kita. Karya salib Kristuslah di atas Golgota, di atas bukit yang sangat jauh. Ada kayu salib, ada Yesus yang terpaku di sana. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Atas bukit yang jauh. Atas Amin. Haleluya. bukit yang jauh, Ada salib yang gelap, tanda laknat dan dosa kita. Tapi salib itu jadi terang mulia, karena Yesus menang di sana. Ku peluk kayu salib Tuhan. Amin. Sampai Tuhan bawaku pulang. Kalau Yesus Tuhanku datang, ya datang, kayu salib diganti senang. Ku peluk kayu salib Tuhan. Amin. Kayu salib Tuhan, sampai Tuhan bawaku pulang. Kalau Yesus Tuhanku datang, ya datang, kayu salib diganti senang. Kayu salib diganti senang. Sekali lagi, kayu salib diganti senang. Kayu salib diganti senang. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan waktu kesempatan bagi kami untuk kami datang bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memperingati Engkau Tuhan, Engkau yang berkorban bagi kami, dan Engkau juga yang mengambil segala dosa. Oh Tuhan, segala sakit penyakit kami, segala kelemahan kami Tuhan, dipakukan di atas kayu salib melalui karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami meresponi Engkau Tuhan melalui perjamuan kudus ini, dan kami berterima kasih. Kami percaya bahwa semua jemaat Tuhan, siapapun kami Tuhan, kami yang dari rumah, kami yang di tempat ini Tuhan, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan saat ini. Ada begitu banyak hal yang kami hadapi Tuhan dalam menjalani
di bulan ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai kami. Itu sebabnya Tuhan, kami terus menyerahkan seluruh hidup kami, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan usaha pekerjaan kami, menyerahkan, oh Tuhan, setiap hal apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami. Kami percaya dan meyakini ada Tuhan yang terus menolong dan mengambil alih segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu bagi kami. Kami berdoa jemaat Tuhan dimanapun berada yang mungkin dalam kondisi sakit, kami percaya Tuhan datang menjamah mereka Tuhan. Oleh kuasa salib-Mu Tuhan, kami percaya bahwa zaman Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan. Jemaat, oh Tuhan, dia mengalami pergumulan apapun Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang datang menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja Gerakan Pentakosta secara nasional, mulai dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, sampai di majelis jemaat. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, bahkan semua jemaat Tuhan. Biar ada perlindungan Tuhan bagi mereka semua. Mereka tetap Tuhan ada dalam iman kepada Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan, khususnya untuk bangsa kami ini Tuhan. Engkau tahu kondisi bangsa kami ini Tuhan. Kami menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, ketika Engkau izinkan kami menghadapi itu, Engkau punya cara Tuhan untuk menolong kami. Itu sebabnya Tuhan, ini menjadi doa kami. Biarlah Tuhan menolong kami melalui bangsa ini Tuhan, melalui pemerintah kami, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bersama dengan seluruh Tuhan jajarannya yang ada di kementerian. Kami berdoa biar Tuhan menolong mereka. Demikian juga Polri, TNI, anggota-anggota, wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, MPR, DPD. Kami berdoa biar juga mereka boleh menjadi wakil-wakil rakyat untuk menyampaikan, oh Tuhan, aspirasi daripada masyarakat, sehingga semuanya boleh teratasi. Pandemi ini Tuhan boleh berlalu, karena kami tahu ada Tuhan yang terus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa baik untuk BNPB Tuhan, bahkan juga Tuhan semua jajarannya, para relawan di gugus tugas Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan menolong mereka dalam penanganan untuk COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan yang memampukan mereka, menolong mereka, khususnya Tuhan untuk para medis kami Tuhan, baik dokter, demikian juga perawat, bahkan oh Tuhan, para medis yang lainnya, petugas-petugas lainnya, para relawan lainnya. Kami berdoa biar Tuhan menolong mereka, memampukan mereka dengan segala hikmat Tuhan. Perlindungan Tuhan juga menjadi bagian mereka, supaya mereka juga Tuhan dalam tugas-tugas mereka Tuhan, mereka boleh menjalankan oleh karena ada Tuhan. Mereka oh Tuhan, masyarakat yang sudah terpapar dengan COVID-19 ini Tuhan, tolong mereka. Engkau datang menjamah dan menyembuhkan mereka. Pertolongan Tuhan menjadi bagian mereka semua. Terima kasih masyarakat kami Tuhan, biarlah Engkau berikan kepada mereka Tuhan, supaya kami juga boleh disiplin di dalam kami melaksanakan dalam beraktivitas Tuhan, sehingga Tuhan kami tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, supaya kami tetap melaksanakan bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, melakukan sesuatu dari rumah Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan kami lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita angkat pujian. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku.
persembahan, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, dan juga Tuhan memberkati setiap pengelola dari persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati. Dan sekiranya Tuhan persembahan ini dapat menjadi berkat di tempat ini, di gereja kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk persembahan ini, haleluya, amin. Shalom, berikut ini Warta Jemaat GGP Bait Al Depok, Minggu 3 Mei 2020. Info jadwal pendalaman Alkitab untuk PA Pos 1 Depok 2, pembicara Pendeta Muda Trisni S. Marau MTH, hari Selasa 5 Mei 2020 jam 7 malam. Untuk PA Pos 2 Depok Lama dan 1, pembicara Pendeta Pembantu Insinyur Marjono, hari Jumat 8 Mei 2020 jam 7 malam. Untuk PA Pos 3 Depok Timur Simpangan dan Raden Saleh dengan pembicara Pendeta Lydia Willing STH, hari Selasa 5 Mei 2020 jam 4 sore. Info doa dan puasa umum, doa dan puasa bersama dilakukan di rumah masing-masing hari Jumat 8 Mei 2020 jam 10 pagi. Kebaktian umum Minggu 10 Mei 2020 dengan pembicara Pendeta Muda Matilda Kuahati MTH, musik dan worship leader oleh tim MPS. Info bendahara, persembahan atau kolekte dan perpuluhan dikumpulkan masing-masing keluarga, dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening bendahara majelis BNI 02486800404 atas nama James Hamanta. Berikut ini adalah seruan doa untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Melivia Jenesa 4 Mei 2020, Ibu Apvia Meike Tikwalu 4 Mei 2020. Tetap sukacita, semakin semangat, taat dan setia dalam mengiring Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan ini, kita juga mengucap syukur karena apa yang selalu kita lakukan untuk saling mendoakan, boleh kita terus laksanakan. Karena doa itu sangat berkuasa, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Hendaknya kita selalu saling mendoakan. Dan kita bersyukur kalau pada minggu berjalan ini, kekasih-kekasih kita berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, betapa hati kami bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Kami mau berdoa untuk cucu kami, Melivia Kalalo, yang tanggal 4 Mei Tuhan tambahkan 1 tahun dalam usianya. Tuhan memberkati ibu muda ini supaya Tuhan, dia boleh menjadi istri yang kuat, ibu yang baik untuk Tuhan. Dia boleh membawa keluarganya untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Memberkati kehidupannya, kesehatannya, keluarganya. Biarlah berkat Tuhan senantiasa menyertai Meli, Semi, dan juga dengan Senja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Ibu Meike Tikwalu yang tanggal 4 Mei juga Engkau tambahkan 1 tahun dalam usianya. Tuhan juga memberkati sebagai ibu, sebagai oma, biar berkat kasih anugerah Allah turun atas Ibu Meike, kesabaran, kekuatan, kesehatan Engkau berikan untuk dia terus juga boleh membawa keluarganya untuk setiap setia dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kasih anugerah Allah turun atas Ibu Meike sekeluarga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, Kau Allah yang besar. Haleluya.
kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami tim MPS mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Come on, put them together tonight.